Perkenalkan, nama saya Kurnia Dewi atau biasa dipanggil Dewi. Saya akan membuat simulasi pengajaran matematika untuk siswa SMP. Kali ini saya mengambil topik himpunan. Bersama saya saat ini ada dua orang siswa SMP, yaitu Rudy dan Nina, yang bersama-sama akan belajar tentang topik kita tentang himpunan. Halo Rudy, halo Nina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Baik, kalau kita bicara tentang himpunan, apa yang kalian ketahui tentang himpunan? Nina? Kumpulan. Rudy? Kelompok. Ya. Himpunan dalam matematika bukan hanya sekedar kumpulan, bukan hanya sekedar kelompok, ya. Tetapi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai definisi yang jelas dan terukur. Jadi definisinya jelas. Bagaimana yang akan kita masukkan ke dalam himpunan? Kalau kita bisa menentukan suatu objek itu masuk ke dalam himpunan, sedangkan objek yang lain tidak bisa masuk, kita bisa menentukan dengan jelas, maka itu himpunan. Lebih jelasnya seperti ini. Kalau saya mengatakan, himpunan siswa-siswi di kelas kalian yang memakai kacamata. Kalian bisa dengan mudah menyebutkan siapa saja yang pakai kacamata. Nina pakai kacamata, maka Nina termasuk dalam anggota himpunan itu. Rudy yang tidak pakai kacamata tidak termasuk, ya. Atau contoh lain, himpunan siswa-siswi di kelas kalian yang memakai jam tangan. Kalian tinggal lihat siapa yang pakai jam tangan, bisa masuk ke situ, ya. Tetapi akan berbeda kalau saya mengatakan kumpulan siswa-siswi yang tinggi. Nah, siapa siswa yang tinggi itu? Teman-teman kalian yang tinggi itu yang mana? Kalian akan susah menentukan. Misalnya Rudy kita lihat dengan Nina, dibanding Nina, Rudy lebih tinggi, ya. Tetapi ketika Rudy mungkin dibandingkan teman yang lain, ada yang lebih tinggi, maka Rudy tidak tinggi. Terus Rudy ini termasuk tinggi atau enggak? Kita susah menentukan apakah Rudy masuk himpunan atau tidak, ya. Maka ketika kita tidak bisa menentukan dengan pasti dia masuk himpunan atau tidak, maka itu bukan himpunan dalam pengertian matematika. Akan berbeda kalau saya mengatakan himpunan siswa-siswi di kelas kalian yang tingginya lebih dari 150 cm. Nah, itu jelas. Misalnya Rudy 151 cm, maka Rudy masuk dalam himpunan itu. Nina mungkin 148 cm, maka Nina tidak masuk ke dalam himpunan itu. Jadi himpunan dalam matematika itu jelas, ya. Nah, bagaimana menyatakan himpunan? Di sini saya berikan catatan. Himpunan bisa dinyatakan dalam huruf besar, selalu huruf besar untuk menyatakan himpunan. Nih, misalnya himpunan A, ya. Ada 3 cara sebetulnya untuk menyatakan himpunan. Cara yang pertama adalah dengan kata-kata. A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, kalian tahu bilangan prima? Apa bilangan prima itu? Tahu? Dimulai dari berapa bilangan prima? Satu, tidak. Bilangan prima dimulai dari 2, ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2 hanya bisa dibagi 1 dan 2, ya. Tapi 6 kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, maka dia bukan bilangan prima. Nah, nih. A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, kita mulai. A sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7 ini. Huruf besar menyatakan himpunan. Dan himpunan juga dimulai dengan tanda kurung kurawal, ya, tuh. Atau yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini. Tapi yang paling sering kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara mendaftar. Tadi saya mengatakan A adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Apa saja anggotanya? 2, 3, 5, 7, ya. Nah, maka kita tulis di sini anggota himpunan 2 adalah anggota himpunan A. Anggota himpunan dilambangkan dengan huruf seperti E, ya. Jadi karena 2 ini anggota himpunan A, disebut 2 anggota himpunan A. 5 anggota himpunan A. 8 yang bukan anggota himpunan dinyatakan dengan 8 bukan anggota himpunan A. Nah, A tadi yang merupakan himpunan 2, 3, 5, 7 ada berapa anggotanya? 1,
1, 2, 3, 4. Anggotanya ada 4 ya. Maka kita sebut bilangan kardinal A atau NA, N huruf kecil, kemudian A dikurung sama dengan 4. Jadi NA itu artinya banyaknya anggota himpunan A atau bilangan kardinal disebutnya. Jelas? Berkaitan dengan banyaknya anggota, maka nanti kita akan mengenal himpunan yang sama dan himpunan yang ekivalen. Jadi kalau misalnya saya punya himpunan A adalah himpunan A, B, C. Himpunan B adalah himpunan B, C, A. Kalian lihat kedua himpunan ini, himpunan A dan B, itu anggotanya sama. Maka kita sebut himpunan A sama dengan himpunan B. Tetapi kalau saya misalnya punya himpunan A adalah himpunan A, B, C. Himpunan B adalah himpunan B, C, D. Sama ada anggotanya A dan B? Tidak sama. Tetapi banyaknya anggota. Himpunan A tadi A, B, C. Ada berapa anggotanya? 3. Himpunan B, B, C, D. Ada berapa anggotanya? 3. Bilangan kardinal himpunan A dan himpunan B sama, tetapi anggotanya tidak sama. Maka kita sebut himpunan A dan himpunan B itu ekivalen. Jadi himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Ya, jadi tahu kapan himpunan itu sama dan kapan kedua himpunan itu ekivalen. Kemudian terkait dengan banyaknya anggota himpunan, kita juga akan mengenal himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota sama sekali. Ya. Jumlah anggota himpunan kosong adalah 0 jumlah anggota. Bukan anggotanya 0, tapi jumlah anggotanya 0. Ya. Himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal kosong atau lingkaran yang dicoret. Apa contoh himpunan kosong? Nih, misalnya himpunan orang yang usianya lebih dari 150 tahun. Itu ada enggak? Tidak ada. Maka itu adalah himpunan kosong. Ya. Kita juga mengenal himpunan semesta di dalam istilah-istilah himpunan. Himpunan semesta adalah himpunan yang lebih besar atau lebih banyak anggotanya dari himpunan yang dimaksud. Tetapi dengan syarat anggota-anggota dari himpunan yang dimaksud harus ada di dalam semesta. Nih contohnya mungkin untuk lebih mudahnya. Himpunan A adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Dan saya punya himpunan semesta. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apakah ini saja? Tidak. Kalian bisa membuat himpunan semesta yang lain dengan syarat seluruh anggota A itu harus ada dalam himpunan semesta. Mungkin kalian akan memulai semestanya dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Ya, itu himpunan semesta. Kemudian ada lagi istilah komplement himpunan yang dilambangkan dengan misalnya komplement himpunan A, maka A kemudian di ujung kanan atas diberi C kecil, itu komplement. Artinya komplement himpunan itu yang bukan. Jadi kalau komplement A atau A komplement ini artinya yang bukan anggota himpunan A. Ya. Misalnya A itu himpunan 2, 3, 5, 7. S itu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka A komplement yang bukan A, itu ya kalian tinggal pilih yang bukan A. Jadi A komplementnya adalah himpunan 1, 4, 6, 8. Yang bukan komplement. Kemudian kita juga mengenal apa yang disebut dengan himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah bagian-bagian dari himpunan ini yang dimiliki oleh himpunan yang dimaksud. Ya, satu contoh seperti ini. Kita punya himpunan A lagi, himpunan 2, 3, 5, 7. Ya, ada berapa anggotanya? 4.
4, bilangan kardinalnya 4 ya. Nah, himpunan bagian itu dimulai dari himpunan yang jumlah anggotanya 0. Kita mulai dengan himpunan kosong. Pertama jumlah anggotanya 0, kemudian jumlah anggotanya 1, kemudian himpunan yang jumlah anggotanya 2, kemudian himpunan yang jumlah anggotanya 3, dan seterusnya sampai berapa banyak anggota yang dimiliki oleh himpunan A ini. Nah, karena himpunan A ini terdiri dari 4 anggota, maka kita mulai dari himpunan kosong. Tadi yang pertama saya katakan, himpunan kosong. Banyak anggotanya 0, tidak punya anggota. Himpunan kosong adalah himpunan bagian anggota A. Itu dari yang jumlah anggotanya 0. Kemudian kita mulai dari yang jumlah anggotanya 1. Ini masing-masing ini, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 5, himpunan 7, itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Setelah anggotanya yang 1, maksudnya jumlah anggotanya 1, kemudian kita meningkat ke jumlah anggota 2. Jumlah anggota 2 berarti himpunan 23, himpunan 25, himpunan 27, terus menurut himpunan 35, himpunan 37, himpunan 57, itu adalah himpunan bagian dari himpunan A. Sampai himpunan bagian yang mempunyai jumlah anggota 4, seperti himpunan A itu sendiri. Baik, satu lagi. Banyaknya himpunan bagian itu bisa dirumuskan dengan 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah atau banyaknya anggota himpunan itu. Baik ya. Nah, kita sampai himpunan bagian dulu. Nah, saya akan review sedikit tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama tentang pengertian himpunan, tadi sudah jelas. Sekarang coba kalau saya mempunyai kumpulan siswa-siswi yang nilai ulangan matematikanya bagus, itu termasuk himpunan atau bukan? Bukan ya, karena bagus itu berapa kita tidak bisa menentukan ya. Kalau kumpulan siswa-siswi yang nilai ulangan matematikanya di atas 70, ya, itu termasuk himpunan, betul. Sekarang, saya minta masing-masing dari kalian untuk membuat satu contoh himpunan kosong. Ya, Nina. Himpunan nama hari yang dimulai dengan huruf B, ya. Hari dalam seminggu tidak ada yang dimulai dengan huruf B, betul. Rudi mungkin himpunan kosong, artinya yang memang tidak ada anggotanya. Himpunan, ayo Ruth. Himpunan siswa SMP yang berumur 5 tahun, ya, itu himpunan kosong, betul ya. Baik, kalau saya mempunyai himpunan A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Kalian tahu himpunan warna lampu lalu lintas? Pertanyaan saya, berapa bilangan kardinalnya? Nina? 3, betul. Lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Anggotanya ada 3, maka bilangan kardinalnya 3. Ya. Oke. Dari himpunan lampu lalu lintas, himpunan A adalah himpunan lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Silakan dibuat semesta dari himpunan A. Jadi yang warnanya lebih banyak dari merah, kuning, hijau apa misalnya? Ya, warna, himpunan warna. Ya, warna kan banyak, merah, kuning, hijau masuk ya, berarti itu bisa menjadi himpunan semesta. Nina? Himpunan warna pelangi, betul ya. Pelangi, Majiku, Hibiniu, berarti merah ada, kuning ada, hijau ada. Itu bisa menjadi semesta. Jadi semestanya bisa banyak. Yang penting masing-masing anggota itu masuk dalam semesta. Sudah jelas tadi? Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita. Ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Kalian silahkan diulangi, dipelajari lagi dengan baik. Itu.